Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Juliatun lagi di Masjid Ismu Yahya, yaitu Jalan Paret nomor 2, Desa Paret Baru. Kebetulan di sini lagi ada tablik akbar, yaitu pengisinya Bu Yahya. Yuk ikutin Juliatun terus. Segera kita mulai. Bisa ibu siap? Ya, silakan diberikan rapi dulu, aman ya bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Langsung tahu. Ini, masya Allah, naudzubillah. Kalau Anda punya perasaan, Anda punya kebiasaan jelek selanjutnya, tobat kalau tidak ingin terhindarkan nanti. Akan direndahkan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Anda yang begini, duduk begini. Temannya mau ke handphone di sampingnya. Mungkin lagi WA dengan istrinya bagaimana. Mungkin lagi ribut mungkin. Yang lirik dong ini. Sudah paham dan bisa nyimpulkan sama tafsirnya. Naudzubillah. Tapi hadir pengajian tidak paham dia. Ada model begitu, coba aja. Kalau Anda merasa semacam itu, pengen penasaran dengan kurang orang, Anda busuk harus tidak paham. Ada tobat kalau tidak Anda ingin direndahkan oleh Allah. Misalnya kayak ini ada perusakan, masuk rumahnya saudaranya atau tetangganya atau temannya. Di situ banyak buku-buku sejarah buku ini. Apa yang diambil dia? Buku agenda. Memang orang musuh. Kalau Anda punya sifat semacam itu segera berbeda. Maka kami himbau gak perlu seorang istri pengen tahu handphone suami. Seorang suami pengen tahu handphone istrinya. Hari ini handphone seperti hati. Anda titip handphone ke saya tidak dijadikan akan sudah pekat sampai mati. Ngapain jam buka? Nggak ada perlunya. Kalau menemukan kebaikan, iya. Kalau menemukan yang enak hati, tambah hati rusak. Tapi ada orang punya penasaran terus. Naudzubillah. Akhirnya punya kebiasaan ini mencari kejelekan orang. Nah kalau sudah tahu kejelekan orang nggak sampai di situ. Setan itu nggak mau kayu. Aku sudah tahu kok. Sudah tahu dibawa kemana oleh setan? Ngomongin kejelekan orang. Biasanya begitu. Setelah ketemu ngomongin kepada kejelekan orang. Dan memang ada kecerdasan di dalam membidik kejelekan itu ada. Bisa melukis kejelekan orang itu. Jadi ciri kejelekannya di mana tahu. Orang tersebut setelah Anda berusaha mengetahui, Anda gali informasi sampai Anda punya kecenderungan di antara tiga itu. Cenderung. Setelah Anda punya kecenderungan, setelah itu Anda nanti kok memilih. Asalkan cara memilih Anda membebaskan diri Anda dari kepentingan hawa nafsu Anda. Kepentingan hawa nafsu Anda bebaskan. Maka Anda memilih dia tidak dosa, dia pun ternyata keluar dajjal. Yang penting waktu Anda memilih, Anda berijtihad. Membebaskan dari hawa nafsu, bukan karena diiming-iming. Ustaz, insya Allah nanti saya bangunin pondoknya. Kalau saya jadi nanti, atau kalau bos saya jadi, kamu akan jadi dapat tender proyek. Seperti itu. Seperti itu. Asalkan Anda memilih karena Allah, biarpun salah Anda tidak dosa. Tapi kalau Anda memilih orang tersebut karena dunia, karena mengikuti hawa nafsu, biarpun benar yang keluar Umar bin Abdul Aziz, maka Anda tetap dosa karena hati Anda busuk. Maka tolong di antara yang Anda harus berijtihad mencari calon yang paling bagus. Dan karena sesuai dengan informasi, maka bisa saja berbeda-beda. Ada orang cenderung pada 01, 02, 03, masuk akal. Karena semua sesuai dengan informasi yang masuk dan siapa yang beri informasi. Kan begitu? Sehingga kenapa kampung sana mendukung 01, kampung situ kok 02, kalau 03?
Itu jangan orang fanatik loh ya. Fanatik orang awam, pokoknya harus ini jadi, pokoknya wah digerdu kita wah harus ini. Padahal dia nggak jadi menteri juga, nggak jadi ini, tapi semangat. Coba. Dan mereka sesuai dengan informasi yang mereka terima. Maka Anda pun tidak boleh menyalahkan mereka, mereka bukan menuruti hawa nafsu. Bahkan mungkin lebih bagus dari kita masih ada iming-iming dan nanti kamu dapat ini karena Ustadz nanti insya Allah kalau pemimpinnya dia paling masjid dapat 2, 3. Dia ngapalus banget waktu mendukung orang itu ikhlas. Kemudian Anda mencaci calonnya, Anda mengolok calonnya, marah dia musuhan dengan Anda. Anda mencaci calonnya, calonmu begini-begini, dia akan marahnya kepada Anda, marahnya kepada calon Anda juga. Maka rambu-rambu yang kami hadirkan pada akhir-akhir ini tolong disuarakan, sampai dihafal, difahami, disadari, kemudian sampaikan kepada yang lainnya. Kalimat berikut ini tolong dengar dan ditulis, dan saya sampaikan kepada tim sukses yang ada. Kalau Anda tidak berani nulis ini, jangan-jangan Anda dibohong. Seru banget. Sederhana, sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, tapi jangan mencaci calon pilihan orang lain. Kalau Anda mau pegang ini indah, bisa tetap berdampingan, tetap ramai. Oh, kadang-kadang di satu pondok begini, pengurus pondok, ini ada satu ganjel beda, wah caci maki, ribut berantem kok. Tapi kalau dengan rumus ini kan enak. Ingat, sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, dengan jujur tentunya, tapi jangan mencaci calon pilihan orang lain. Dari mana kami mengambil makna ini? Dari baginda Nabi SAW. Waktu Nabi menasihati seorang anak muda, hei anak muda, jangan kau caci ibumu. Orang jawab, ya Rasulullah, bagaimana saya mencaci ibu saya? Oh iya, kamu mencaci ibunya orang, maka orang itu akan mencaci, membalas mencaci ibumu. Coba logikanya begini, Anda punya calon, anggap saja dia adalah kayak Umar bin Abdul Aziz, orang yang sangat adil, sangat bijak. Anda punya calon seperti itu, dia pun nggak ada kayak gitu. Anggap saja saya kasih Anda calon terbaik Umar bin Abdul Aziz, dan Anda pun juga pernah belajar agama, Anda juga sudah punya ilmu. Cuman hanya kekurangan Anda suka nyaci, kemudian Anda mencaci orang. Rupanya lawannya Anda ini, lawannya calon Anda ini adalah Abu Jahal. Serem kan? Karena dia Abu Jahal, maka hukumannya cuma 3 lebih dari Abu Jahal. Anda caci itu, Anda caci sekali, muridnya yang jahal itu akan balas mencaci calon Anda 1000 kali. Ayo, berarti Anda telah menjadikan sebab orang lain mencaci calon Anda yang baik. Maka saya tidak terpesona dengan orang yang sok banget mencaci maki, tidak. Ente telah merusak calon Anda gara-gara ente dia mencaci calon Anda. Tidak paham orang dinasihati, ada yang membantah. Ini kan perlu menjelaskan, sudahlah, ente jangan menggugah orang gimana. Kita perlu damai hari ini, perlu damai. Ayo berpikir, yang logis dong. Yang itu yang Anda katakan itu memang dia cuma nggak benar. Pengikutnya juga nggak karu-karuan. Ente caci, ngajari dia nyaci dong, habis-habisan. Belum lagi di saat Anda mencaci, belum tentu itu benar. Hanya info katanya kan. Katanya begini, selama ini coba Anda mencaci barangkali ada presiden yang sebelumnya kan, ada berapa presiden belum? Ada kita ikut-ikutan, kita mengatakan oh presiden begini, Anda belum tahu buktinya dari mana, ya? Hanya informasi. Kenapa Anda gampang ikut-ikutan banget mencaci orang dari informasi yang tidak jelas? Kita sering ikut-ikutan, hati-hati terus. Maka ini kita harus damai, sehingga setelah itu akan indah, biarpun beda-beda bisa minum teh bersama. Minum teh bersama. Mungkin satu pondok begini beda-beda, sah. Nggak akan berantem, nggak akan bermusuhan. Tapi naudzubillah kalau sudah mulai caci maki gak ada yang indah. Suami istri berantem, saudara berantem, sampai hari ini pun permusuhan dengan saudara masih ada. Gara-gara lurah, bupati, belum presiden, masya Allah.